Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, badanku sehat, otakku cerdas. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Ustazah Tini dalam pelajaran tematik tema 5 subtema 4. Pengalaman yang berkesan. Kalian semua pasti pernah punya pengalaman yang tidak dapat dilupakan. Ya, itulah yang namanya pengalaman yang berkesan. Baiklah anak-anak, sebelum belajar, kita mulai dulu materi kita pada pagi hari ini dengan membaca doa belajar. Bersama-sama ya, diangkat tangannya, sikap berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, setelah menyimak teks cerita, siswa dapat menggali informasi tentang contoh kegiatan kerjasama dalam keberagaman di rumah. Yang kedua, melalui kegiatan membaca puisi, siswa dapat menuliskan ungkapan rasa persahabatan dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan dua bilangan cacah sampai dengan 40 dengan tepat. Simaklah dengan baik cerita yang dibacakan Ustazah ya. Siap semua? Hari Ahad pagi, ibu mengajak Anissa pergi ke pasar. Ayah mengantar mereka ke pasar. Ibu memilih sayuran, lalu ibu membeli daging dan bumbu dapur. Ibu tak lupa membeli buah. Kali ini ibu membeli apel dan mangga. Selesai belanja, Anissa membantu ibu membawakan kantong belanjaan. Anissa mendapat pengalaman yang berkesan. Pengalaman yang berkesan bersama ayah dan ibu. Keluarga Anissa selalu bekerja sama. Kerjasama membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Cerita yang Ustazah baca tadi menceritakan tentang kerjasama di rumah. Anak-anak tentu punya pengalaman bagaimana asiknya kerjasama di rumah. Berikutnya nanti silakan dicermati contoh-contoh kerjasama. Ya, dilihat pada slide berikutnya. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Ada 9 gambar. Kira-kira gambar mana ya yang menunjukkan kerjasama di rumah? Dari A, B, C, D, E, F, G, H, dan I. Di antara 9 gambar, mana yang merupakan contoh kerjasama di rumah? Ayo tunjuk jari yang tahu. Yang merupakan contoh kerjasama adalah gambar A, membantu ibu menyapu, B, membantu memasak, F, membantu ibu menyapu lagi, G, bekerja sama membersihkan kamar bersama kakak, H, membantu ayah berkebun, yang terakhir, I, merawat adik yang sedang sakit. Ya, pinter semua. Dari contoh tadi,
Beberapa kerjasama yang bisa kita lakukan di rumah bersama keluarga adalah membersihkan rumah bersama keluarga, membantu ibu memasak, membantu ayah menyiram tanaman atau berkebun, membereskan mainan bersama adik, dan masih banyak contoh yang lain. Ya, siapa yang di rumah biasa bekerja sama dengan keluarganya? Tunjuk jari. Ya, pinter. Semua senang ya bekerja sama dengan keluarganya membersihkan rumah, memasak, menjaga adik, dan lain sebagainya yang bisa dilakukan di rumah bersama keluarga. Selanjutnya, kita akan belajar membaca puisi. Perhatikan Ustazah, nanti bisa diikuti dari rumah ya. Terima kasih, sahabatku. Sahabatku, aku sangat beruntung memiliki sahabat sepertimu. Senang kita bersama, susah pun bersama. Saat ku sedih, kau menghiburku. Aku senang bermain denganmu. Terima kasih, sahabatku. Puisi tadi adalah contoh ungkapan perasaan seseorang kepada sahabatnya. Ya, untuk menyatakan perasaan kepada teman atau sahabat bisa kita lakukan dengan menulis surat atau puisi kepada sahabat tadi, sehingga hubungan persahabatan bisa semakin erat. Bisa juga diucapkan langsung kepada sahabat kita. Misalnya namanya Ani. Mbak Ani, aku senang loh sama kamu baik. Ya, dan ini juga dicontohkan oleh Rasulullah. Suatu ketika ada sahabat yang cerita kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku mencintai orang tersebut karena Allah." Kemudian Rasulullah menjawab, "Ungkapkanlah perasaanmu itu kepada sahabatmu, karena Allah mencintai dua orang yang saling menyayangi karena Allah." Ya, jadi kita harus mencontoh Rasulullah dan para sahabat yang harus saling menyayangi, saling menolong dalam hal kebaikan. Selanjutnya, kita akan belajar berhitung tentang penjumlahan dan pengurangan dengan soal cerita. Ya, perhatikan. Aska membawa 15 potong singkong buatannya sendiri untuk disuguhkan kepada teman-temannya. Sebelum sampai ruang tamu, singkongnya jatuh 4. Berapa sisa singkong yang dibawa Aska? Langkah pertama, kita tulis dulu angkanya. 15, terus 4. Karena jatuh berarti berkurang, diberi tanda kurang. 15, 4, terus dikurang. 15 dikurangi 4 sama dengan 11. Terus diberi keterangan. Jadi sisa singkong yang dibawa Aska adalah 11. Contoh berikutnya, Jendra dan teman-temannya pergi ke kebun binatang. Mereka melihat 10 burung nuri dan 16 burung kakak tua di kandang. Berapa banyak burung yang ada di kandang tersebut? Lihat caranya. Angka 10-nya ditulis, angka 16-nya ditulis, kemudian diberi tanda jumlah. Hasil penjumlahannya 10 ditambah 16. Yang belakang 0 ditambah 6 ketemu 6. 1 ditambah 1 ketemu 2 yang depan. Berarti ketemunya 26. Diberi keterangan. Jadi banyak burung yang ada di kandang adalah 26. Dua contoh soal cerita tadi adalah contoh
pengurangan dan penjumlahan yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Untuk contoh yang lain, silahkan bisa dibaca di buku paket ya. Alhamdulillah, materi hari ini selesai. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, dan tetap berdoa untuk kebaikan keluarga semua. Yang terakhir, Ustazah punya pantun. Siang hari langit berawan, pertanda akan turunnya hujan. Rukunlah selalu dengan teman untuk eratkan persahabatan. Terima kasih atas perhatian anak-anak salih-salihah. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.